Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Aziz. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai video pembelajaran tentang revolusi Bolshevik sebagai awal terbentuknya Republik Sosialis. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang terjadinya revolusi Bolshevik. Ketika sejumlah negara Eropa Barat seperti Jerman, Inggris, Prancis memasuki era industrialisasi dan demokratisasi politik, maka Kekaisaran Rusia mulai mengikuti arah perkembangan ekonomi Eropa Barat. Tetapi dalam bidang politik, Tsar masih sangat konservatif dan berkuasa absolut. Akibat tidak adanya keserasian sistem ekonomi dan politik ini, maka tujuan awal industrialisasi tidak tercapai, tetapi justru mendatangkan penderitaan rakyat yang luar biasa. Kesenjangan sosial ekonomi antara yang kaya dan miskin semakin lebar. Frustasi rakyat jelata semakin memuncak. Dalam kekacauan sosial politik ini, ditambah kekalahan Rusia terhadap Jepang tahun 1905, maka muncul sejumlah partai politik yang beraliran sosialistis dan revolusioner seperti Partai Sosialis Demokrat dan Partai Sosialis Revolusioner, yang masing-masing mempunyai pengaruh besar di kalangan kaum buruh dan menjadi ancaman bagi pemerintah. Kedua partai ini seringkali melakukan pemogokan, bahkan sering melakukan pemberontakan serta mengajukan berbagai tuntutan pembaharuan untuk memperbaiki nasib kaum buruh. Namun kedua partai itu selalu gagal dalam melakukan tuntutannya. Hingga Desember tahun 1905, Partai Sosialis Demokrat melakukan pemberontakan di Saint Petersburg, mengakibatkan Lenin harus mengasingkan diri ke Swiss. Namun Trotsky sempat mendirikan pemerintahan tandingan yang diberi nama Soviet of Works Deputies di Saint Petersburg, yang nantinya akan membentuk Soviet-Soviet di beberapa kota-kota besar seperti Moskow. Selama Perang Dunia Pertama, keadaan Rusia yang pro-Inggris dan Prancis serta melawan Jerman dan sekutunya semakin memburuk. Rakyat semakin menderita karena ekonomi perang diterapkan. Sementara Tsar masih absolut kendati kekuasaannya semakin merosot. Partai-partai yang beraliran sosialis semakin radikal serta mendapat bantuan dari Jerman. Sekitar tahun 1916, Partai Sosialis Demokrat pecah menjadi Partai Bolshevik yang lebih radikal dan Partai Menshevik yang lebih moderat. Jalannya revolusi. Pada tahun 1917, Lenin kembali ke Rusia berkat bantuan pemerintahan Jerman dan bergabung dengan Partai Bolshevik. 1 minggu setelah kembali di Rusia, Lenin mengumumkan apa yang dikenal dengan April Thesis, yang isinya yang pertama, penghancuran kapitalisme sebagai satu-satunya cara untuk mengakhiri perang. Yang kedua, tiada dukungan lagi yang pantas diberikan kepada pemerintah peralihan. Yang ketiga, kekuatan Soviet harus ditegakkan dan Bolshevik harus menguasai Soviet. Yang keempat, gagasan mendirikan republik parlementer harus ditiadakan. Yang kelima, tanah dan bank harus dinasionalisir. Yang keenam, Soviet harus mengambil alih urusan produksi dan distribusi barang. Yang ketujuh, internasional baru 3 harus dibangun sebagai pengganti internasional 2. Perang Saudara atau Perang Sipil Rusia adalah konflik bersenjata yang berlangsung antara tahun 1917 hingga 1922. Konflik bersenjata tersebut terjadi antara kelompok merah yang pro-komunis melawan kelompok putih yang pro-kekaisaran Rusia. 6 bulan setelah coup d'etat Jenderal Kornilov gagal, kini Sentral Komite Bolshevik pada tanggal 10 Oktober 1917 justru menyepakati untuk melancarkan pemberontakan bersenjata. Untuk maksud tersebut, dibentuklah Dewan Revolusi Militer Saint Petersburg yang dikuasai oleh Trotsky. Komite Bolshevik juga menjadwalkan bahwa pemberontakan akan dilancarkan pada tanggal 24 dan 25 Oktober 1917 untuk menjatuhkan pemerintahan peralihan pimpinan Pangeran Lvov selaku Perdana Menteri. Pagi hari tanggal 24 Oktober, pasukan revolusioner dan pengawal merah pimpinan Trotsky melancarkan pemberontakan dengan mengambil alih semua gedung dan pusat-pusat perkantoran strategis di kota Saint Petersburg. Tanggal 25 Oktober 1917, Partai Bolshevik menyatakan telah berhasil menggulingkan pemerintahan peralihan dan mengambil alih kekuasaan di Saint Petersburg. Melalui Kongres Kilat Partai Bolshevik, dibentuklah pemerintahan komunis, Soviet of People Commissars, yang dipimpin oleh Lenin selaku Perdana Menterinya. Jatuhnya kota Saint Petersburg ke tangan kaum Bolshevik tidak serta-merta Tsar dan kerabatnya jatuh dari singgasana kekuasaannya.
Rusia bukan hanya Saint Petersburg dan bukan hanya Moskow saja. Rusia adalah negara terluas di dunia sehingga untuk menguasainya diperlukan perjuangan panjang dan berat. Namun, revolusi Bolshevik membawa efek seperti kartu domino. Satu kota jatuh, maka kota terdekatnya ikut jatuh. Kota demi kota Rusia berjatuhan ke tangan kaum komunis. Perlawanan hampir tidak berarti. Kaum bangsawan dan pasukan putihnya, yaitu pendukung SAR yang masih setia, mulai mengundurkan diri dari kota-kota dan masuk ke pedalaman untuk melakukan perang gerilya dibantu oleh pasukan sekutu yang kurang kompak. Kaum buruh, petani, dan mereka yang miskin mendapat janji bahwa kemiskinan, penderitaan, penindasan, dan ketidakadilan selama rezim lama akan segera dihapus oleh kaum revolusioner Bolshevik. Disinilah kekuatan mesianisme ideologis Marxis mereka yang teryakinkan oleh janji utopis yang seakan-akan dapat berubah menjadi kenyataan dalam sekejap. Marxisme menjadi harapan baru, menjadi alternatif baru untuk membangun masyarakat sejahtera dan adil. Simbol-simbol kekuasaan monarki feodal digantikan dengan simbol Marxis yang pro-rakyat, buruh dan tani dengan palu dan sabitnya. Bentuk negara monarki diganti dengan republik. Semangat keagamaan yang berwarna kuning digantikan dengan semangat materialisme yang berwarna merah. Gereja dilarang, semangat individualisme digantikan dengan semangat kolektivisme dan sebagainya. Jatuhnya kota-kota besar Rusia ke tangan kaum Bolshevik tidak berarti revolusi sudah selesai. Perang saudara terus berlangsung. Pertumpahan darah merupakan warna dominan selama kaum Bolshevik mengambil kekuasaan dari akhir tahun 1917 hingga tahun 1921-an. Mereka seakan tidak sabar memenangkan perjuangan, sehingga semua lawan dilibas dengan kekerasan dan kekejaman. Teror digunakan sebagai senjata untuk menghancurkan lawan. Itulah ciri revolusi Bolshevik. Perebutan kekuasaan tidak saja terjadi di medan perang. Pergulatan di tingkat pemerintahan tidak semudah dibayangkan banyak orang. Kendati Duma sudah dikuasai oleh wakil-wakil Bolshevik, tidak serta-merta dapat mendepak lawan-lawan politiknya. Kaum Menshevik dan Demokrat Sosial cukup kuat sebagai penentang Bolshevik. Di kalangan elit Bolshevik sendiri mulai terjadi keretakan mengenai cara menyingkirkan kaum oposisi di Duma. Kamenev selaku Ketua Sentral Executive Committee of the Soviet mengusulkan agar kaum Menshevik dan Demokrat Sosial diikut sertakan dalam pemerintahan agar mereka ikut menanggung beban pemerintahan. Kamenev dan pendukungnya berpendapat bahwa pemerintahan satu partai hanya akan bertahan dengan tindakan teror. Namun gagasan mereka ini bertentangan dengan ide Lenin dan Trotsky yang berpendapat bahwa kekuasaan yang diraih dengan susah payah tidak selayaknya dibagi kepada lawan-lawan politiknya. Lawan adalah musuh yang harus dilenyapkan dan jangan pernah diberi kesempatan walaupun sedikit. Inilah awal pemerintahan diktatorial model komunis. Tidak ada tempat bahkan peluang hidup bagi para musuhnya. Segera setelah Bolshevik mengambil alih kekuasaan, dibentuklah Dewan Komisaris Rakyat di bawah Lenin. Tindakan awal pemerintahannya adalah mengeluarkan sejumlah dekret atau maklumat. Yang pertama yaitu berhubungan dengan perdamaian. Yang kedua, berhubungan dengan tanah, dan yang selanjutnya tentang pemilu, hubungan dengan luar negeri, dan kebijakan terhadap Jerman. Dampak dari revolusi Bolshevik. Terjadinya revolusi Bolshevik tahun 1917 sampai 1922 telah membawa dampak yang sangat nyata terhadap masyarakat Rusia. Revolusi Bolshevik yang dimenangkan oleh kaum komunis radikal Bolshevik berdampak pada meluasnya paham komunisme di dunia. Selain itu, dampak dari revolusi ini tahun 1917 terhadap Kekaisaran Rusia adalah lahirnya sistem pemerintahan diktatur proletariat, lahirnya sistem masyarakat sosialis, lahirnya sistem ekonomi sosialis terencana, dan adanya pembaharuan dalam gereja juga pendidikan. Sedangkan dampak revolusi Bolshevik tahun 1917 terhadap Eropa adalah lahirnya solidaritas internasional kaum buruh, ditandai dengan berkobarnya revolusi-revolusi sosialis komunis di negara-negara lain dalam kawasan Eropa. Selain itu, revolusi Bolshevik ini juga tahun 1917 juga mengakibatkan lahirnya ideologi baru yang mengkoyak Eropa, yaitu ideologi komunis. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.